Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah ahli waris yang bertauhid. Poin yang pertama, tauhid itu apa? Tauhid adalah ja'lu syai' wahidan. Kita menjadikan apa yang ada itu satu. Artinya kita mengesahkan Allah dalam setiap urusan apapun itu. Dan tauhid itu tertuang dengan jelas di dalam pernyataan la ilaha illallah. Kata para ulama, potongan yang pertama la ilaha itu adalah menafikan, mengingkari, menolak, mentiadakan Tuhan, sesembahan apapun itu, pokoknya ditolak. Baru kemudian di potongan yang kedua illallah, kecuali Allah. Sehingga orang disebut bertauhid ketika dia memiliki dua komponen ini, menetapkan bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan yang disembah, dan konsekuensinya adalah dia akan menolak, dia akan mengingkari, dia akan menafikan selain Allah. Kalau tidak, maka dia masih diberikan catatan sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin kafir Quraisy. Mereka meyakini komponen yang kedua bahwa Allah itu Rabb, Allah itu Tuhan. Tapi permasalahannya mereka tidak menolak selain Allah. Artinya ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, ada Rabb lain yang dianggap layak jadi Tuhan selain Allah. Dan ini diperangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua, dalam urusan apa kita mentauhidkan Allah? Kalau ingin disederhanakan, ada 3 pos. Yang kiri, pos 1, ini adalah pusat informasi. Yang tengah adalah pos 2, itu pusat pemikiran dan keyakinan. Lalu yang ketiga adalah pos perkataan dan perbuatan. Kalau ada orang, kenapa kok tidak sholat? Kenapa kok dia melakukan praktek kesyirikan? Itu kejadiannya di pos 3, di area perkataan dan di area perbuatan. Ketika muncul masalah di pos 3, maka yang dicek adalah pos 2-nya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Dan pemikiran itu mempengaruhi rasa. Apa yang dia rasakan? Ketika ada yang tidak pas di poin 2, di pos 2, cek pos 1-nya. Di area informasi. Jangan-jangan informasi yang dia terima tentang Allah salah. Jangan-jangan informasi yang dia terima tentang Allah tidak lengkap. Sehingga kalau misalkan, kenapa kok ada muslim sudah pergi haji, giliran bagi waris dikuasai sendiri? Itu pos 3. Cek, kenapa dia tidak takut sama Allah? Kenapa dia nggak ada rasa hormat sama Allah? Kenapa dia nggak sungkan sama Allah? Itu kejadian di pos 2. Cek pos 1, jangan-jangan dia nggak kenal siapa Allah. Ada informasi yang nggak lengkap yang dia terima. Dan apapun kasus yang lain, ketika ngelihat ini kok muslim korupsi, muslim
kok begini, Muslim kok begitu. Itu kejadian di pos 3. Sehingga idealnya ketika sudah benar di pos 1-nya informasi tentang Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, kemudian keagungan Allah, Allah itu siapa, kemampuan Allah, ini secara otomatis akan melahirkan rasa hormat sama Allah, agung sama Allah, dan kemudian dia sungkan sama Allah, takut sama Allah, berharap sama Allah. Otomatis perkataannya, perbuatannya benar. Sederhananya begini, kita ketika di sebuah seminar, di sebuah pertemuan, di sebuah event, kita salaman sama orang dan kita nggak kenal orang ini siapa, kita biasa aja. Tapi begitu diberikan informasi, ini tangan kanannya presiden loh, ini ring satunya gubernur loh, ini akan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi rasa, dan otomatis tindakannya beda. Tadi salamnya satu tangan, karena udah dapat informasi tambahan 2 tangan. Dan sama kejadiannya pada urusan tauhid. Ketika ada miss di perkataan dan perbuatan, berarti ada miss di pikiran dan keyakinan. Ini sebabnya miss di area pos 1-nya. Tidak kenal dengan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian poin berikutnya yang ketiga, apa hubungannya tauhid dan waris? Ketika ahli waris bertauhid kepada Allah, itu sederhananya dia memprioritaskan Allah, dia mendahulukan Allah, menuhankan Allah. Tidak ada ceritanya dia mendahulukan logika, tidak ada ceritanya dia mendahulukan hawa nafsu, tidak ada ceritanya dia mendahulukan adat istiadat, tidak ada ceritanya dia mendahulukan perasaan. Maka selesai keributan-keributan masalah waris karena orang manut ikut apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang sebenarnya diyakini. Kalau kita bicara kenapa ada orang di pos 3 saat bagi waris, dia ikut dengan aturan Allah. Berarti dicek apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan dan informasi apa yang dia terima. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan informasi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya kita ini hidup, goalnya adalah ibadah kepada Allah. Maka orientasinya, pikiran yang muncul di dalam ahli waris yang bertauhid kepada Allah ada rasa takut. Saya nggak pengen kalau nanti ngambil hak ahli waris yang lain. Khawatir, jangan-jangan ada harta haram yang itu bukan hak saya tapi saya ambil. Muncul di pos yang kedua ini informasi yang diinput menimbulkan rasa takut. Konsekuensinya apa? Di pos 3-nya beres. Tolonglah cari yang paham fikih waris. Tolonglah ini dibagi sesuai. Kenapa? Ini selaras dia dari informasi yang masuk, kemudian pikirannya dipengaruhi, perasaannya berpengaruh, maka tindakan dan perkataannya juga khawatir. Tapi kalau ada orang dalam hal ini misalkan tidak respect dia sama aturan Allah, Allah kasih aturan waris dan ini nggak cocok dengan rasa dia, nggak cocok dengan logika dia, dia tidak sungkan untuk menolak, dia tidak sungkan untuk membantah, mengabaikan. Kenapa? Di pos 2-nya ada catatan, dia nggak respect sama Allah, dia ngerasa ya udah biasa aja lah. Dan kenapa pos 2-nya bermasalah? Informasi yang dia terima tadi tidak lengkap, atau informasi yang dia terima belum sempurna. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertauhid dalam urusan apapun itu, termasuk nanti dalam urusan bagi waris. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertauhid kepada Allah itu selalu yang dia tuhankan, yang dia dengarkan, yang dia turuti, yang dia patuhi adalah Allah. Kalau ternyata di lapangan realitanya
kita lebih menuruti nafsu, kita lebih menuruti pikiran dan perasaan, kita lebih menurutkan adat istiadat, maka kita perlu kembali bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah benar-benar mengesahkan Allah, sudah benar-benar mentaati Allah, menghormati Allah, cinta kepada Allah? Kalau belum, maka cek informasinya, seberapa kenal saya dengan Allah. Kalau informasinya kurang, maka sulit muncul rasa sungkan, sulit muncul rasa segan kepada Allah. Sebagaimana tadi, orang yang di sebelah kita duduk itu pejabat, menteri, tapi gara-gara kita nggak tahu dia menteri, ya udah biasa aja. Tapi begitu kita tahu, oh ternyata bapak ini kekayaannya 10 triliun, akan beda ketika kita nggak tahu dia ini siapa. Nah, demikian pula hubungan kita, muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Ikuti Umroh Akbar ketiga bersama Ustadz Aminur Bait dan tim Asatidzah ANB 10 hari 26 September hingga 5 Oktober 2024 dan mendapatkan 2 kali Jumatan. Untuk informasi lengkap hubungi 0812 9090 4331.